Jadi ini adalah presentasi kebutuhan desain rumah semi kantor kami ya. Nah, jadi luas dari setiap lantai itu berapa? 6,5. 6,5 kali ini kan 6 ya. 6 kali 5. 6 kali 5 ya. 6 kali 5, begitupun pula dengan lantai Yang 2. atas lebih luas sih itu. Sekitar ya harus sama ya, 6,5 juga ya harusnya ya. Nah, jadi kita asumsinya 6 kali 5 setiap lantai. Dan untuk 3D-nya seperti ini. Ya, seperti ini bisa kita zoom sedikit. Kemudian kita rotate ya. Nah, seperti ini. Seperti ini. Seperti ini. Oke. Mungkin pertama-tama kita akan membahas secara garis besar harapan-harapan kita dari rumah semi kantor ini seperti apa ya. Nah, jadi untuk bagian bawahnya gedung ini, ruang ini, itu sebentar, nggak bisa ditandain ya. Ya, jadi untuk space ini yang kosong ini nanti kan ada tiang-tiang gitu kan, biar kuat. Nah, space kosong ini nanti jadi rooftopnya mobil, carportnya mobil gitu ya, serta sepedanya tamu mungkin. Nah, jadi sebagai konteks ya, ini dibuat dari di atas tanah yang luasnya 357 meter persegi ya, 357 meter persegi. Untuk dimensi tanahnya bisa kita lihat di sini. Nah, ini jadi tampak depan 16,9, lebarnya, sampingnya ini 24,9 atau 22,8. Nah, jadi harapan besar kita rumah ini bisa terlihat megah gitu ya di hadapan tamu atau klien yang kadang-kadang skeptis bahwa kita ini sebenarnya freelance. Ya padahal sebenarnya freelance sih, cuma kalau ada kantor operasional yang terlihat seperti gagah gitu ya, klien kan jadi lebih yakin. Yang datangnya musiman ini jadi yakin klien musiman ini. Nah, jadi fungsi utama dari gedung ini adalah, mari kita lihat di lantai 2. Mari kita presentasikan. Nah, jadi fungsi utamanya itu menjadi ruang tamu ya. Bisa kita screenshot dulu di sini. Nah, ini akan jadi ruang tunggu ya. Di sini ada lobby gitu ya, ada resepsionis ya. Nah, jadi sebenarnya ini space-nya sangat kecil ya. Kita nggak bisa menemukan item yang tepat di aplikasinya karena ini gratisan ya. Jadi entah karena nanti sofanya bisa dikecilkan barangkali ya, atau ininya yang dikecilkan gitu. Nanti ada layar di sini. Nah, kita kembali ke bagian yang lain. Ada sekat kantor ruang kerja ya, lebih tepatnya. Di sini adalah ruang kerja ya. Oke, kita cek. Ini ruang kerja. Jadi luas bisa disesuaikan lagi. Harapannya nanti di ruang kerja ini kita tidak terlalu membutuhkan tidak terlalu membutuhkan AC. Jadi AC ini opsional ya. Mungkin diganti kipas. Jadi konsep utama dari rumah ini adalah eco-friendly, tidak memakan terlalu banyak biaya listrik, dan ventilasinya tuh bagus ya. Ventilasinya bagus.
Jadi karena ventilasinya bagus nanti tidak perlu AC, biaya operasionalnya rendah. Kemudian konsep kedua yang ingin kita gunakan adalah kita ingin bahan-bahannya ini konsepnya semi unfinished ya. Jadi misalnya bata expose atau apa itu mungkin bisa digunakan di interiornya. Jadi mengurangi biaya maintenance tahunan gitu ya. Karena kami kira unfinished ini tidak terlalu memakan biaya maintenance karena memang unfinished. Nah, jadi sebenarnya sih harapannya ini mau diekspansi ya ruang kerjanya untuk maksimal 10 orang karena ini kan area villa, tidak boleh ada keramaian lebih dari 10 orang. Ya kalau misalkan nanti dari tim Anda ingin memperlebar ruang kerjanya, gedungnya lebih diperbesar untuk 10 orang, kami juga sangat mengapresiasi ya. Jadi ini desain kasar ya, buatan istri tetapi cantik ya, bisa diredesain ulang nanti. Di sini ada ya segala hal yang dibutuhkan. Kemudian di sini juga mungkin akan dikasih tirai kantor atau grey gitu ya. Untuk kaca-kacanya bisa juga. Dan sebenarnya ini yang sekat kedua ini, mari kita lihat. Nah ini toko ya. Toko ini sebenarnya adalah ruang meeting, ruang podcast sekaligus salonnya istri. Jadi istri ingin membuka salon nail art dan ke depan ingin dikembangkan menjadi lebih luas, menjadi salon salon kecantikan macam-macam isinya. Salon kecantikan macam-macam ya. Cuma kita bingung nanti alat-alatnya itu digunakan, kalau tidak digunakan itu seperti apa. Kalau harapan kami sih dari tim kontraktor ini, lemari-lemari itu bisa dibuat melayang di udara atau dipasang di dinding. Sehingga terasa space-nya itu lebih luas gitu kan. Atau bahkan dinding-dindingnya ini mungkin dibuat kaca atau transparan bebas agar terlihat luas, atau cermin mungkin ya, cermin bisa jadi. Kemudian ini overall nanti kalau ada customer misalnya mau membuat website atau cyber security, pas datang ke ruang meeting ini itu sekejap bisa disulap menjadi ruang meeting atau ruang rahasia untuk rapat gitu ya, yang kedap suara tentunya, yang tidak bisa didengarkan oleh ruang sebelahnya, ruang kerja. Dan kalau misalnya ada customer salon, ini otomatis langsung diubah sekejap jadi salon gitu. Ini konsep yang sebenarnya kita masih mikir ya gimana caranya. Harapannya sih kontraktor atau arsitek bisa membantu ini. Barangkali di sini ada tirai atau ada laci yang bisa membantu semua pemindahan barang yang mungkin agar terlihat sebagai kantor. Kita sangat mengapresiasinya. Atau bahkan dindingnya mau dibuat sedemikian rupa, begitu kami juga sangat akan mengapresiasi itu. Yang jelas kami membuat bangunan ini kecil karena untuk memangkas biaya ya. Jadi biaya tanahnya sudah terlalu mahal. Jadi kami ingin bangunannya ini kecil-kecil saja dan bisa bertumbuh nanti space-nya. Harapannya misalnya kita mau upgrade belakang ini jadi kebun, jadi taman, dari kebun atau taman menjadi penginapan gitu ya. Nah harapannya itu bisa karena konsep ketiga adalah bertumbuh ya, ruang bertumbuh ya. Oke, kita akan move on mungkin ke lantai pertama ya jika sudah tidak ada ya. Yang jelas harapannya ini lantai-lantai kayu ya. Oh ya, ada kamar mandi masihan. Harapannya ini ada lantai kayu, vinil atau apa bebas. Bisa keramik, bisa apa, yang paling murah kita setujui ya. Nah, sekarang kita akan membahas kamar mandi tamu. Kamar mandi tamu ini kalau bisa tidak ada kaca yang melihat ke sisi utaranya ya. Sisi utaranya, karena utara ini akan jadi kebun. Misalnya nanti akan dijadikan kebun tanaman apa, sayur atau apa. Barangkali ikan hias, bisa jadi. Nah, kenapa tidak ada kaca di sini harapannya? Karena kami ingin membuat sebuah ilusi agar gedung ini seakan-akan memanjang ke belakang. Dan kalau terlihat ini banyak ruang kosong, banyak kebun ya. Ya tidak terlihat seperti kantor nanti takutnya.
Nah, jadi ini kamar mandinya, kita coba untuk 3D. Mungkin terlihat terlalu kecil ya. Jadi pintu-pintu ini sebenarnya bisa diubah menjadi pintu seret atau pintu apa namanya? Sliding door. Sliding door. Wah. Sliding door harapannya bisa mengefisienkan space begitu ya. Nah, kalaupun ini nanti diubah jadi sliding door semua, kami juga nanti setuju asalkan masih estetik. Sebenarnya ya dari saya sih pinginnya sih kaca sliding doornya. Cuma istri bilang ini nanti takutnya panas, kurang privasi, panas gitu ya. Ya misalnya kalau ada konsep seperti sliding door ya, yang di bagian sini, terus ada kerenya mungkin yang bikin privasinya terjaga. Mau ngasih referensi kita masih terbuka akan masukan karena yang berpengalaman arsitek ini mungkin lebih banyak jam terbang ya mungkin ya. Ya, jadi mungkin itu kita move on ke lantai pertama. Kita nggak tahu ya sebenarnya ini lantai pertama atau enggak, karena ya tadi konsepnya ini kan Z ya, kayak Z gitu ya. Nah jadi jadi gitu. Kenapa Z? Karena sebenarnya kami tujuan ada space kosong di belakang di depan ini tujuannya untuk carport ya, karena kami itu agak kurang suka kalau carport ini terekspos langit, takutnya kena hujan gitu ya atau apa. Kalau dibuat carportnya pakai apa namanya itu, kain atau apa ya? Gak tahu itu apa sih? Plastik gitu loh. Plastik atau apa gitu ya. Nah itu takutnya nggak seperti kantor kelihatannya nanti. Jadi dibuat unik gitu, seakan-akan memanjang ke belakang. Oke, kita bahas lantai pertama. Kita tutup dulu. Nah, lantai pertama ini simple sekali. Istri sangat handal ya dalam melakukannya ya. Nah, jadi kamar tidur utama ini nanti jadi aktivitas kita sehari-hari bahkan. Kenapa mungkin kita berasumsi seperti itu? Karena pengalaman kita di rumah yang dulu ya. Lantai kedua ini sangat panas. Kita nggak tahu kenapa panas ya. Mungkin karena terlalu banyak kaca, tidak ada ventilasi. Yang desain mungkin berharap ini akan jadi ruang ber-AC ya. Jadi lantai kedua dulu itu panas di rumah yang sebelumnya, yang dikontrak itu. Nah mungkin ya kami berasumsi aktivitas kami kebanyakan di kamar tidur ini begitu. Hal ini nanti mengurangi esensi dari memiliki balkon. Mungkin kami tidak memerlukannya karena aktivitas ya nanti di kebun kalau mau lihat pemandangan ya. Kemudian di sini ada kamar mandi ya, kamar mandi. Usahakan kamar mandi ini sangat-sangat nyaman ya, dari ventilasi, dari sisi kedinginan, dari sisi udara, dari sisi interior ini dibuat senyaman mungkin untuk mencari ide. Barangkali mau dibuat ada ventilasi menuju pemandangan kebun atau apa, kita menyetujuinya ya. Karena ini untuk mencari ide bisnis, ide apa gitu ya. Nah, nanti untuk desain interiornya kurang lebih tidak harus seperti ini. Kalau ada yang lebih bagus silahkan. Atau dari Google Sheet sih, tapi dari Google Sheet ya, dari Google Sheet kan kami sempat memberikan Google Sheet ya. Iya, di sini loh. Google Sheet. Nah, di sini. Nanti kita akan melampirkan link-link video atau link artikel atau link misalnya gambar ya. Nah, harapannya kan seperti ini sebenarnya. Terus di sini ada lobby ya, di sini. Di sini ada lobby. Kok lobby apa? Apa itu namanya yang balkon ya. Balkon yang ada tanaman seperti ini. Jadi seakan-akan ada pohon di atas lantai 2 gitu. Harapannya sebenarnya. Tapi karena kita menghemat budget, kalau unit ini terlalu mahal ya nggak usah. Ya, jadi itu link. Kita akan membahas ini ya. Sebenarnya begini, ini concernnya istri. Istri itu pingin WC duduk seperti ini, sedangkan saya tuh lebih nyaman jongkok. Nah, kalau misalkan arsitek punya ide untuk melakukan fusion gitu ya, WC jongkok sekaligus duduk atau yang dipisah tapi dalam satu ruangan yang disekat, kami sangat menghargainya. Kami sangat suka inovasi-inovasi dari arsitek. Ya, kamar mandi sudah. Kita akan bahas
kamar tidur ya, kita 3D-kan. Yang jelas kamar tidur ini istri pengennya sepertinya ada aksen kayu juga ya, aksen kayu juga di dinding. Ventilasi sangat-sangat wajib, harus bagus. Pembuangan panas juga harus sangat bagus karena kami tidak ingin memakai AC. Bibir saya ini sangat-sangat kering kalau kena AC. Minimal kipas, ya maksimal kipas lah. Oke, kita akan ini sebenarnya gimana cara melihat? Ini lemari nih. Lemari ya? Iya, kamu jalan ke sini. Oh, bisa jalan gitu ya? Oke, keren-keren. Nah, untuk lemari kami sangat menghargai kalau misalnya arsitek bisa memberikan usulan lemari yang bisa dipasang agar space itu efisien ya. Entah lemarinya digabung dengan kasur ya. Kan ada tuh kasur yang bawahnya bisa jadi lemari, atau bahkan lemarinya dibuat di atas langit-langit gitu ya. Atau lemarinya gabung dengan tembok ya. Kami sangat-sangat menghargainya. Yang jelas lemari ini ya wajib ya untuk menyimpan hal pribadi apapun itu, pasti ya besar mungkin. Kemudian untuk kaca kami nggak punya desain interior untuk kaca, jadi ya meja rias itu. Meja rias ini terkesan agak seperti Belanda gitu ya. Cuma kalau ada usulan agar ada meja rias yang bisa menyatu dengan ruangnya interiornya ini, kami sangat menghargai. Kalau misalkan di dinding ini juga ada meja yang bisa meja yang bisa disulap, misalnya meja standing yang dipasang yang lipatan gitu. Lipatan ya, dipasang di dinding, kami juga sangat menghargainya. Gitu. Intinya kami itu ingin ya setiap space ini bisa dimanfaatkan. Ya. Lebih lanjut nanti kami akan tambahkan di Google Sheet. Space-space kosong itu bisa dimanfaatkan dengan sedemikian baik, dengan furnitur yang mungkin custom atau apa, saya nggak tahu. Oke, ada luar ruang. Di sini sebenarnya fungsinya itu ada untuk mesin cuci, ada pad nanti ya, ada pad, ada tempat jemuran gitu ya. Terus ini langit-langitnya sebenarnya jendela. Kalau aku lihat di desain lain itu kayak bisa pakai remote gitu atau diderek. Jadi nanti bisa baju itu langsung kena cahaya matahari, tapi pas hujan tuh bisa ditutup juga gitu. Kayaknya buat hemat anggaran tuh kayak diderek aja sih. Oke, berarti ini kemungkinan space lantai bawah ini lebih besar atau lebih lebar ya, karena di atasnya kan ini langit, berarti atasnya bukan bangunan kantor tadi, atau mungkin karena ini di bagian belakang ya, jadi nggak kena tutupan ya. Iya, di bagian belakang yang dapur yang kena. Oke. Nah, jadi seperti itu. Jadi ini bisa di remote, kemudian untuk tali dari jemuran juga bisa ditarik gitu ya. Kita nggak pengen jemuran yang pakai besi-besi gitu, terlalu memakan objek, terlalu memakan space. Kemudian ini kayak mungkin batu kerikil ya. Iya. Batu kerikil, kalau misalnya ada rekomendasi ditambahkan apa lagi, kami juga sangat menghargai ya. Yang jelas ini juga akan jadi tempat nya kucing ya, agar baunya itu tidak menyebar. Kalau misalnya temboknya ini mau ditambahin ventilasi lagi, dibuat lubang-lubang. Karena saya pernah lihat ya, tembok yang dibuat lubang-lubang terus dialiri air itu ternyata bisa jadi AC alami. Orang-orang zaman dulu itu seperti itu, zaman Romawi kuno. Jadi ini batanya dilubangin terus dialin air, jadi angin yang lewat batu bata itu nanti jadi dingin kayak AC gitu. Nah, hal seperti itu bisa sangat digunakan, direkomendasikan ke kami. Kemudian untuk dapur ya, mungkin ini terakhir dapur. Dapur ini mungkin sekaligus jadi living room, jadi tempat untuk kita kerja gini. Kerja, bisa jadi tempat untuk makan. Bisa jadi tempat untuk ngobrol ya. Kalaupun nanti dapurnya ini bisa, pemandangannya bisa diperbagus agar agar bisa menghadap kebun, kami juga sangat menghargai gitu ya. Nah, jadi ini sebentar, ini kok gini banget ya, kok kosong semua.
Ya, jadi ini dapurnya ya. Ini dapurnya. Jadi kalau keluar itu nanti di sini ada space untuk tadi jemuran ya mungkin ya. Jemuran. Kemudian ada kamar ya. Ada kamar. Pintunya sliding juga nggak apa-apa. Kemudian ada ruang kerja mungkin yang bisa dilipat atau bahkan mejanya bisa dinaikkan diturunkan. Kita akan beli meja seperti itu. Mungkin link-link dari produknya akan kami taruh di Google Sheet, jadi bangunannya akan menyesuaikan produk nanti mungkin. Di sini ada space apa ini? Oh, ini ada kamar mandi tadi kamar udah. mandi. Oke, udah. Jadi ini adalah dapur. Ya, harapannya kita bisa makan, lihat kebun juga tambah bagus, atau bahkan di sini ada kaca gitu ya. Kaca yang bisa di sliding itu, jadi melihat pemandangan villa di samping rumah. Kan ada villa kayu di samping rumah itu. Nah, jadi Oke, mungkin itu aja untuk kebutuhan kita. Harapannya nanti kita bisa kerjasama. Mohon diinfokan per meter perseginya berapa agar kita siapkan budget.